kami menerima undangan itu adalah jamuan makan malam. Kalau kita menerima undangan adalah diskusi, dialog, ya kan, mungkin kami berupaya untuk hadir gitu. Jadi dalam pandangan kami bahwasanya kalau jamuan makan malam ya duduk-duduk santai gitu kan. Jadi tidak ada kemudian apa yang kemudian diperbincangkan di situ. Tapi ada teman-teman dari BEM yang hadir kan? Ada itu banyak. sikap BEM yang hadir itu sikap mereka, karena pada saat itu saya sebagai koordinator pusat ya kan sudah menghimbau kepada BEM untuk kemudian tidak hadir pada kegiatan itu karena itu adalah sebuah jamuan makan malam. Kemudian mendiskusi ya. Tadi saya tekankan di situ, tekannya di situ. Kemudian kalau ada BEM yang kemudian hadir ya kan, karena di situ yang diundang itu atas nama BEM, bukan atas nama BEM seluruh Indonesia. Jadi di situ yang nggak gabung di aliansi BEM seluruh Indonesia pun ada yang diundang. Saya kira begini, bagi kami mahasiswa itu adalah sebagai penyambung lidah rakyat. Dia menyampaikan di depan penguasa ataupun di jalanan, saya kira itu sama saja. Karena bagi saya secara pribadi, mengatakan yang hak di depan penguasa itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Toh kemudian, tapi yang tidak boleh itu adalah bagaimana dalam pertemuan itu ada deal-deal tertentu yang melemahkan gerakan. Kita siap hadir, kemudian menyampaikan sesuatu di depan Presiden Republik Indonesia, juga kita menyampaikan aspirasi itu di jalanan. Toh kemudian saya datang ke sana, tetapi juga hadir dengan ribuan mahasiswa tanggal 21 kan, kira-kira begitu. Mungkin banyak yang ingin tahu, jadi nggak ada deal-deal kan sebenarnya ketika hadir di situ. Ya. Oke, nah kemudian pertemuan kedua ya dengan Luhut Panjaitan, apa yang kemudian dibahas sehingga sempat alot pertemuannya? Pertemuan yang dibahas adalah kita memaksa kepada Bapak Luhut Panjaitan untuk Bapak Jokowi segera pulang ke Jakarta karena kita ingin menemui beliau gitu. Itu tuntutannya yang kemarin yang membuat mahasiswa berang. Jadi begini loh, ini kan pemerintahan demokrasi yang harus kita jaga bersama. Dan Pak Jokowi adalah tipe pemimpin yang mau mendengar. Pengalaman sejarah kepemimpinan beliau dari Wali Kota Solo, itu 70 kali dia mendengar suara ketika mau ngambil kebijakan. Dan inilah yang harus kita jaga sama-sama. Semua aspirasi, semua keinginan masyarakat selalu kita dengar. Nggak ada yang nggak kita dengar apapun. Apalagi yang menyangkut kebijakan-kebijakan yang sangat strategis dan sangat merugikan rakyat banyak. Contoh tadi soal BBM adalah pembubaran Petrol. Itu langkah berani Presiden. Karena disitulah yang kerusakan mafia migas ini, kerusakan ekonomi negara yang merugikan rakyat banyak. Mbak Esti, ini balik lagi, tadi katanya permintaannya adalah Pak Luhut agar meminta Presiden pulang saat itu. Ya saya kira sungguh menjadi sangat berat ya ketika kemudian Pak Jokowi sebagai Presiden sudah punya agenda-agenda yang kemudian dipaksa harus pulang. Sementara pertama ruang dialog sudah dibuka pada tanggal 18 dan sudah mempunyai komitmen bahwa dialog ini akan terus bisa dilakukan pada masa-masa mendatang. Tidak hanya kemarin saja. Dan saya kira ini memang ciri khas Jokowi yang dari dulu ketika masih menjabat menjadi wali kota Solo, membuka ruang dialog dengan masyarakat dengan jamuan makan malamnya bukan untuk menyogok orang Jawa biasa, kemudian bagaimana kemudian bisa mendengarkan, tidak sekedar makan, tetapi di ruang itulah kemudian juga ada dialog-dialog yang sangat memang bermanfaat. Tidak untuk menyogok mahasiswa loh. Dan kalau bicara janji Jokowi itu adalah pola kepemimpinan untuk 5 tahun. Bagaimana kemudian menerjemahkan nawacita ini yang kemudian sudah diterjemahkan di dalam RPJM dengan berbagai kegiatannya yang luar biasa banyak yang bisa kita pelajari bersama. Kalau adik mau, saya dari Komisi 10, bagaimana kita menyiapkan untuk KIP ini naik sekian juta siswa yang harus diberikan KIP supaya bisa sekolah, berapa beasiswa untuk mahasiswa S1, S2, S3 yang kita berikan dengan pengalian subsidi termasuk pembangunan infrastruktur misalnya. Jadi saya kira penekanannya adalah bukan kepada Jokowi mengingkari janji, tetapi Jokowi menerjemahkan dan akan merealisasikan nawacitanya melalui RPJM. Itu adalah konstitusi. Jadi begini, pengalihan kemudian subsidi BBM, saya kira apa yang telah dilakukan dia distribusikan dengan berbagai macam kegiatan. Tapi menjadi persoalannya adalah benarkah ini untuk menyelesaikan persoalan yang sesungguhnya, yaitu persoalan BBM, atau kemudian itu hanya politik anggaran saja yang dilakukan untuk menutupi yang lain. Misalkan, apakah dengan pengalihan itu
krisis energi yang dialami oleh kita bisa terselesaikan? Berapa infrastruktur kemudian yang dibangun untuk konversi energi itu? Kemudian sudah semuanya LCGC itu di stop. Oke. Itu tidak menyelesaikan persoalan. Sebelum kita masuk ke sana, saya minta Mas Hanta, ini kalau kita berbicara soal undangan, sebelum kita masuk ke tuntutan teman-teman ya, bicara soal undangan presiden terhadap mahasiswa ini kayaknya mungkin setelah reformasi baru ini ya, mahasiswa diundang untuk bertemu tatap muka, santap malam, seperti itu. Iya, barangkali polanya yang seperti itu tidak pernah sebelumnya, tapi sebelumnya bertemu misalnya di forum lain, tidak istana, itu kerap dilakukan juga. Di era Pak Harto pernah bertemu juga bahkan, tetapi begini, poin pentingnya, menurut saya sebelum ke teman-teman mahasiswa, ada satu benang yang kita sama semuanya adalah mengawal nawacita. Tadi yang diulang-ulang adalah soal BBM. Jadi tidak ada jawaban lain kecuali Pak Jokowi sebagai presiden adalah merealisasikan janji-janji di nawacita. Satu. Soal BBM, bagaimana kemudian agenda dari pemerintah melakukan stabilisasi harga akibat kenaikan BBM, daya beli masyarakat turun dan itu kan yang disuarakan oleh masyarakat. Sehingga harus segera selain melakukan hal-hal teknis tadi, letupan-letupan program-program aspirasi yang diteriakan oleh mahasiswa, yang diteriakan oleh rakyat, itu harus ada jawaban dari istana. Dan saya jarang dengarkan itu yang clear dari istana. Forum malam ini juga, betul ada Bu Esti dari DPR, PDI Perjuangan, ada Mas Budi Rawan, tapi istana tidak ada. Harusnya itu, komunikasi itu harus disampaikan kepada publik, itu satu hal. Yang kedua, catatan saya adalah mengenai manajemen komunikasi ke publik. Ini penting bagi istana, bagi presiden. Ini seringkali kan tadi, ini bukan janji Pak Jokowi, yang berjanji ada staf kepresidenan dan seterusnya. Soal petrol juga, yang Pak mantan presiden ke-6 sudah marah dan seterusnya. Ini medium komunikasi, ini penting. Nah, masukan saya adalah, ini yang juga penting. Merawat komunikasi ke mahasiswa itu tidak bisa instan, lalu datang ke naik podium menjelaskan akan berjanji, tidak cukup. Jadi harus ada pendekatan, harus ada komunikasi yang dilakukan. Dan saya tidak menyalahkan upaya dari istana kemudian mengajak mahasiswa untuk berdialog dan seterusnya, sehingga komunikasi semacam ini harus sama antara istilah mahasiswa kan janji, betul ini bukan janji Pak Jokowi, tapi ini mahasiswa itu tidak bisa ketika dijanjikan hari Senin akan bertemu. Nah kalau bisa bertemu ya dalam rangka benangnya sama saya katakan tadi adalah dalam rangka untuk mencari untuk mendengar rakyat. Catatan saya kepada mahasiswa, 3 hal kunci yang ingin saya katakan adalah, 1 soal misi, 2 soal strategi, dan yang ketiga mahasiswa ada posisi. Soal misinya sama sebenarnya dengan saya sampaikan, dan semua kita adalah misinya adalah menegakkan konstitusi, menjuangkan kepentingan rakyat. Politik mahasiswa itu adalah politik kerakyatan, politik kebangsaan, dia tidak masuk pada skat-skat kepentingan politik. Jangan sampai, jadi harus lihat peta politiknya. Jangan sampai gerakan mahasiswa kemudian mengikuti gendang irama gerakan politik praktis. Itu sekedar catatan saya 1. Yang kedua, posisinya harus diingat. Gerakan mahasiswa itu berbeda, memang saya setuju tadi soal di era reformasi dan sekarang. Dan sebelum pra-reformasi. Hari ini harus diposisikan. Kalau dulu kita berhadapan dengan sistem yang jelas dulu, sekarang posisinya adalah di pemerintahan demokratis. Sistemnya maksud saya. Sistem yang demokrasi, karena itu fokusnya adalah mengkritisi pemerintahan. Kebijakan pemerintahan. Bukan sedang ingin menumbang sistem. Jadi itu 1. Dan 1 lagi pola gerakannya. Betul, dalam konstitusi kita tidak mengharamkan demonstrasi. Itu sah-sah saja. Dan itu dijamin konstitusi. Teman-teman mahasiswa mau teriak, mau sampai semua istana banyak yang lucu, itu dijamin konstitusi. Tetapi juga dialog, pendekatan, kemudian ada negosiasi, ada komunikasi, itu juga jangan dimaknai sebuah pengkhianatan dalam sebuah gerakan mahasiswa, tapi strategi, asal transparan juga sistemnya. Oke, jadi baik. Nanti kita akan lanjutkan. Apakah teman-teman menilai itu sebagai bentuk pengkhianatan ketika mahasiswa bertemu dengan Presiden Jokowi? Usai jeda debat akan kembali sesaat lagi.